akhir-akhir ini bermunculan acara sholawat dengan diiringi musik dan dinyanyikan. Dan uniknya hal ini hanya diamalkan oleh salah satu kelompok saja. Lalu bagaimana pendapat kelompok lain mengenai hal ini? Mari kita simak. Yang pertama dari Ustadz Mujiman dari Muhammadiyah. Terima kasih. Ini ada yang bertanya tentang sholawat diiringi musik. Pertanyaan saya adalah, sholawat ini ibadah atau bukan? Ketika sholawat itu ibadah, maka tidak sepantasnya ibadah itu diiringi dengan musik. Yang namanya ibadah itu yang dibutuhkan adalah khusyuk, yang dibutuhkan adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, perenungan. Nah, bukan kemudian diiringi dengan musik. Nah, dan sholawat yang masyru', yang disyariatkan itu dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap nama beliau disebut, kita mengucap sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau diiringi musik jadi aneh. Nah, kemudian pula saat kita sholat di tasyahud akhir, nah itu juga selepas membaca itu membaca sholawat, diiringi musik, aneh lagi. Kemudian yang dituntunkan pula adalah dalam berdoa. Ketika berdoa itu dianjurkan memuji Allah kemudian sholawat. Ketika kita berdoa kok diiringi musik, nah, maka itu menyalahi kaidah ibadah. Karena ibadah itu butuh khusyuk, butuh perenungan. Nah, butuh perenungan, bukan diiringi dengan musik. Maka adapun yang tersebar di masyarakat, pada umumnya yang dianggap sholawat itu bukan sholawat, tapi syair-syair. Nah, karena sholawat itu membutuhkan dalil dan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun syair-syair, maka itu bukan merupakan sholawat yang masyru' atau yang dituntunkan, dan itu sebatas syair-syair atau sebatas gubahan-gubahan, dan itu juga bukan bagian dari bentuk ibadah pengagungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita hendak mengagungkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kedudukan beliau, yakni sholawat, maka ada banyak tempat yang bisa kita ucapkan sholawat yang sesuai dengan tuntunannya. Misalnya doa selepas adzan, itu juga di sana ada sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau juga ketika disebut nama beliau, kita mengucap sallallahu alaihi wasallam dan lain-lainnya. Jadi prinsipnya tidak ada tuntunan dalam beribadah diiringi dengan musik. Nah, demikian pula sholat tidak sepantasnya diiringi dengan musik. Nah, sholat kok nganggo musik misalnya, zikir diiringi dengan musik, itu juga bukan bagian dari cara ibadah yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Dr. Andes Ahmad Sukina dari Majelis Tafsir Al-Quran. Pada zaman sekarang ini banyak remaja muslim maupun non muslim yang menyukai lagu-lagu non islami. Bagaimana tanggapan Ustadz dengan hal yang demikian itu? Lagu-lagu non islami. Lah lagu-lagu islami piye ta? Yang lagu-lagu islami iki piye? Lagu-lagu islami sing sholawatan gitu. Kalau saya malah nggak suka itu sholawatan terus ditabui. Kalau saya tidak mengakan islami itu malah islami itu bukan, itu malah meremehkan Islam. Ya tak? Terus baca doa ditabui, itu bukan cara islami kalau saya melihat. Rabbana dhalamna anfusana ding jering. Itu bukan cara Islam itu. Ngece Gusti Allah. Lah kok tahu coba dibaca surat Al-A'raf. Saya berdasar bukan asal jeplak aja, tidak. Pakai dasar gitu loh. Surat Al-A'raf ayat 55.
Surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Paham nggak? Ya, itu doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu doa. Perintah Allah kalau berdoa suruh dengan berendah diri, dengan suara yang lembut, suarane lembut dan berendah diri. Raja doa pencilaan, pecicilan tambah jengklean, tabui sisan. Lah itu kan ngenyek. Gusti Allah yang ndawi kon alon-alon suarane lembut, lha kok malah diantarke karo jogetan. Ayo ta? Dengan ayat ini kan bertentangan. Adalah takbir, takbir ditabui. Maka jangan takbir ditabui coba piye to? Coba baca 205. Al-A'raf 205. Ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ya. Sebutlah nama Tuhanmu dengan berendah diri dan rasa takut kepada Allah. Jadi menyebut nama Allah itu kan sing lirih, dengan sopan, dengan baik. Allahu Akbar, dung 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 dung, tabui terus iki piye to kuwi jane. Lah, wing dikon alon kok malah mbok banterke. Ya ta? Suruh doa dengan suara lirih, lembut, penuh harap, lah kok malah karo jogetan tabuan. Apa itu yang dinamakan Islami? Kalau saya mengatakan itu tidak Islami. Nah, perkara saudara tidak sepaham dengan saya boleh, sakarepmu. Tapi saya memahami berdasarkan ayat itu, kalau kita menyebut nama Allah, kalau kita berdoa memohon kepada Allah, harus dengan suara yang lembut, dengan hati yang penuh harap, dan dengan suara yang enak dan berendah diri. Meletakkan dirinya pada posisi yang rendah, mengangkat Allah pada posisi yang tinggi, keluarkan dengan kata-kata suara yang lembut. Itu berdoa. Nek ngundunga kono tenanan ya, apune ndongane nganggo ditabui, mula ya ora tau dikabulke. Donga akeh wong ndonga ning ora kabulke, ora nurut aturan doa. Yang terakhir Ustadz Firanda Andirja dari Salafi. Sekarang sedih kita lihat orang sholawat sambil joget-joget, sholawat sambil dangdutan. Ya aduh. Bebas, mau nari-nari, mau... Aduh, saya bilang ini. Gimana ibadah kayak begini? Campur laki-laki perempuan, kemudian sholawat joget-joget. Aduh, saya bilang ini gimana? Nggak ada yang mengingkari kah? Dibiarkan begitu saja. Jangan, nanti rusak agama ini kalau semua orang boleh bikin ibadah sendiri.